Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, sahabat, serta saudaraku di mana saja berada, semoga selalu dalam rahmat serta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan menyambung masalah pembicaraan sebab dicabutnya berkah. Kemudian yang kedua, yakni memakan barang yang haram dan yang dihasilkan dari perbuatan yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberkahi harta yang engkau dapatkan dari jalan yang haram, karena hal itulah yang akan menyebabkanmu harus menerima azab dan siksa Allah. Setiap harta yang tidak baik menyebabkan terputusnya kebaikan dan berkah, serta menimbulkan kejahatan dan petaka kepada pemiliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberkahi kesehatan, umur, anak, dan tempat tinggalnya. Seorang muslim diperintahkan untuk mencari harta yang halal, apapun itu jenisnya dan bagaimanapun caranya, selama tidak dengan cara yang haram. Janganlah takut atau malu untuk berbuat demikian. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul halali faridatun ba'dal faraid. Mencari harta yang halal adalah suatu kewajiban setelah berbagai macam kewajiban. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Dan di dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Mencari harta yang halal adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Tabrani. Di dalam hadis dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi li an ya'khudha ahadukum hablahu fayadhhaba bihi ila jabali fayahtatiba summa ya'ti bihi fayahmilu ala jahrihi khairul lahu min an yas'alan nasa wa li an ya'khudha turaban fayaz'alahu fi fayyihi khairul lahu min an yaz'ala fi fiyyihi ma haramallahu." Yang artinya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika salah seorang di antara kalian mengambil seutas tali, kemudian membawanya ke gunung dan mencari kayu bakar, lalu kembali dengan memikul kayu tersebut di atas punggungnya, maka perbuatan itu adalah lebih baik daripada ia meminta-minta kepada manusia dan meletakkan tanah dalam mulutnya, yakni memakannya, lebih baik daripada meletakkan sesuatu di mulutnya, yakni memakan yang diharamkan Allah. Hadis riwayat Ahmad. Jadi walau bagaimanapun, harta yang haram tidak akan pernah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka tidak ada manfaat dalam harta yang haram. Tidak ada kebaikan, pahala, dan berkah di dalamnya. Bahkan orang yang memiliki harta tersebut akan mendapatkan dosa yang besar sekalipun ia menafkahkan sebagiannya atau bersedekah dengannya. Harta yang haram adalah bekal bagi siapapun menuju ke neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man jama'a malan min haramin summa tasaddaqa bihi lam yakun fihi ajrun wa kana isruhu alaihi." Yang artinya, barang siapa yang mengumpulkan harta dari perbuatan yang diharamkan, kemudian ia bersedekah dengannya, maka tidak ada pahala baginya dalam sedekahnya itu. Sebaliknya, ia menanggung dosa atas perbuatannya tersebut. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Bahkan Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membagi, yakni menentukan kepada kalian rupa-rupa kalian, sebagaimana telah membagi kepada kalian rizki-rizki kalian. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan suatu kebaikan dunia kepada yang Dia cintai dan yang tidak Dia cintai, dan tidak memberikan kebaikan agama kecuali kepada orang yang dicintainya.
maka barang siapa yang telah diberi agama olehnya, berarti Allah mencintainya. Demi zat yang nyawaku ada di tangannya, tidaklah seorang hamba dikatakan Islam, yakni selamat, sehingga ia telah benar-benar masuk Islam, atau sehingga hati dan lidahnya telah Islam, dan tidaklah seorang hamba dikatakan beriman, sehingga tetangganya dapat merasa aman dari kejahatannya. Para sahabat bertanya, apakah kejahatannya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW pun menjawab, kecurangan dan kejalimannya. Tidaklah seorang hamba memperoleh harta dari jalan yang haram, kemudian ia bersedekah dengannya, lalu sedekah itu diterima. Tidaklah ia menginfakkan harta itu, lalu Allah memberkahinya. Dan tidaklah ia meninggalkan harta itu di balik punggungnya, kecuali harta itu menjadi bekal baginya ke neraka. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menghapus suatu kejahatan dengan kejahatan, akan tetapi menghapus kejahatan dengan kebaikan. Sesungguhnya keburukan tidaklah dapat menghilangkan keburukan. Hadis riwayat Ahmad. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang halal lagi baik, dan melarang mereka memakan makanan yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Ya ayuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Teman, sahabat, serta saudaraku di mana saja berada, semoga selalu dalam rahmat serta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan beberapa bentuk makanan yang diharamkan dalam Al-Quran, melarang kita memakannya, dan mengingatkan kita agar tidak mendekatinya. Di antaranya adalah riswah, yakni suap. Perbuatan tersebut telah meluas di tengah-tengah masyarakat kita saat ini. Padahal Allah sudah memperingatkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Maknanya adalah, janganlah menyuap mereka untuk memakan harta sebahagian manusia dengan batil. Ingatlah, harta haram juga menyebabkan tidak diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka harta haram tiadalah memberikan kebaikan dan keberkahan bagi siapapun di muka bumi, karena keberkahan dari langit yang merupakan penyebab keberkahan bumi telah terputus. Hal ini sesuai dengan kandungan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku membaca ayat yang berbunyi, wahai sekalian manusia, makanlah apa-apa yang ada dalam bumi yang halal lagi baik di sisi Rasulullah SAW. Kemudian saat Ibnu Abu Waqqas berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar dia menjadikan doaku mustajab. Rasulullah SAW pun menjawab, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, niscaya doamu akan terkabul. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya seorang hamba yang mencampakkan secuil makanan haram ke dalam kerongkongannya tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Dan siapapun hamba yang dagingnya tumbuh dari makanan haram, maka neraka lebih utama baginya. Hadis riwayat Tabrani. Dengan demikian, maka alangkah baiknya
memakan makanan yang halal, dan sebaik-baik keberkahan adalah memakan makanan yang baik serta menjauhi makanan yang haram lagi kotor. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.